Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain al-badi. Baik, perkenalkan nama saya Rahayu Rahmawati dari program studi pendidikan matematika Universitas Serang Raya semester 6. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Media Komik terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMP kelas 7. Baik, kita akan masuk langsung ke bab 1 di pendahuluan mengenai latar belakang. Kemampuan komunikasi matematis ini mempunyai peranan penting terhadap representasi pemahaman konsep matematika siswa kayak gitu. Nah, berdasarkan hasil TIMESS tersebut, Indonesia berada pada peringkat yang terendah, menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa di Indonesia itu masih rendah kayak gitu, sangat masih rendah. Nah, rendahnya komunikasi matematis itu membuat siswa hanya mampu menelan mentah-mentah semua materi yang diajarkan tanpa memahami informasi yang ada di kandungnya, tanpa memahami informasi yang terdapat di dalamnya. Perlu adanya media yang dapat mempengaruhi dan dapat meningkatkan kemampuan matematis ini. Salah satunya adalah dengan media pembelajaran visual gitu. Salah satunya adalah media pembelajaran komik dengan menggunakan komik kayak gitu. Kenapa saya pilih komik? Karena komik ini adalah salah satu media pembelajaran yang paling banyak digunakan. Nah, komik ini mempunyai sisi keunggulannya, yaitu dia mempunyai sifat sederhana dalam penyajiannya kayak gitu, dan memiliki unsur urutan cerita yang memuat pesan-pesan yang besar. Nah, disajikan secara singkat, jelas dan mudah diterima. Nah, baik dari bahasanya atau dari gambarnya kayak gitu. Nah, dengan adanya ini diharapkan siswa dapat lebih bisa memahami isi pesan dalam setiap pembelajaran matematika gitu. Nah, maka dari itu saya di sini ingin meneliti apakah benar kayak gitu. Apakah media komik ini memiliki pengaruh besar? Apakah media komik ini mengaruhi peningkatan komunikasi matematis pada siswa SMP atau tidak kayak gitu. Nah, kemampuan komunikasi adakah kemampuan komunikasi matematika dapat lebih berpengaruh jika kita menggunakan media komik kayak gitu. Saya gunakan sebagai rumusan masalah. Dan yang kedua adalah benar sikap siswa terhadap pembelajaran matematika dengan media komik ini kayak gitu. Apakah mereka lebih nyaman atau tidak kayak gitu. Nah, untuk tujuan penelitian ini tujuannya untuk melihat ada pengaruh atau tidak media komik terhadap peningkatan komunikasi matematis itu kayak gitu. Manfaatnya adalah yang pertama bagi guru manfaatnya itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran dalam proses belajar mengajar kayak gitu, dan untuk memudahkan guru untuk melihat untuk melihat siswa itu apakah bisa untuk media komik kayak gitu. Nah, bagi guru adalah sebagai bahan media untuk materi pembelajaran yang akan digunakan untuk proses belajar gitu, dan akan pengaruh media komik ini kayak gitu. Nah, kalau untuk sekolahnya diharapkan sebagai masukan untuk menentukan langkah-langkah pembelajaran yang baik. Nah, mengenai bab 2 tinjauan pustaka ini, nah, kemampuan komunikasi matematis merupakan kemampuan yang dimiliki siswa dalam berbagai gagasan dan mengklarifikasi pemahamannya terhadap matematika ke dalam bentuk tulisan kayak gitu. Tulisan, lisan maupun visual kayak gitu. Nah, indikator kemampuan komunikasi matematis yang pertama adalah siswa dapat mengilustrasikan situasi masalah dalam bentuk model matematika. Yang kedua, siswa dapat melukiskan situasi masalah dalam keadaan bergambar, diagram, tabel, atau representasi aljabar. Nah, terus yang ketiga itu siswa dapat memberikan penjelasan tertulisnya kayak gitu. Nah, yang keempat, siswa bisa menggunakan simbol dan bahasa matematika secara tepat. Nah, yang kelima adalah menggunakan kembali suatu
suatu uraian atau paragraf matematika di dalam bahasanya sendiri kayak gitu. Itu salah satu indikator kemampuan komunikasi matematis kayak gitu. Nah, kerangka berpikirnya dalam ProSkip ini adalah pertama, media pembelajaran ini berupa komik. Nah, komik ini untuk fasilitasi proses pembelajaran untuk melihat apakah dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis atau tidak kayak gitu. Nah, setelah itu kita menggunakan pakai kurikulum 2013 dengan materi aritmatika sosial. Nah, setelah itu kita baru melakukan upaya yang akan dilakukan mengembangkan media komik matematika untuk memfasilitasi kemampuan komunikasi matematis untuk siswa kayak gitu. Nah, setelah itu baru kita mengembangkan media komik yang valid, praktis dan efektif gitu ya, yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran serta dalam memfasilitasi kemampuan komunikasi matematika siswa. Nah, bab 3 tentang metode penelitian gitu. Nah, penelitian ini dilaksanakan di salah satu SMP di Provinsi Banten, itu bisa menetapkan. Nah, setelah itu di desain penelitiannya kita ada melalui 5 tahap. Yang pertama adalah tahap penelitian. Yang kedua adalah tahap analisis desain. Nah, pertama adalah tahap analisis, kedua tahap desain, ketiga tahap produksi, keempat tahap pelaksanaan, yang kelima adalah tahap evaluasi. Nah, di sini kita menganalisis dulu. Nah, menganalisis ini kita pakai dua yaitu menganalisis kerja. Nah, analisis kerja maksudnya analisis kerja ini dilakukan untuk mengetahui dan mengklarifikasi apakah kerja yang akan dihadapi atau tidak kayak gitu. Kita terlebih dahulu dan memerlukan solusi berupa penyelenggaraan program pembelajaran atau perbaikan manajemen kayak gitu. Nah, analisis kerja ini bertujuan untuk mengetahui dan mengklarifikasi masalah dasar yang akan dihadapi gitu dalam pembelajaran materi pokoknya nanti. Nah, setelah itu adalah analisis kebutuhan gitu. Analisis kebutuhan adalah merupakan langkah yang kita perlukan untuk menentukan kemampuan atau kompetensi yang perlu dipelajari oleh siswa untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis. Yang kedua adalah desain. Karena saya akan membuat komik, otomatis saya ada perancangan atau desain. Di sini akan mendesain media komik matematika yang disesuaikan dengan materi gitu. Nah, langkah-langkahnya adalah kita menentukan idenya dulu. Nah, saya mau konsep yang seperti apa, gambar seperti apa, yang tentunya saya mengutamakan untuk gambar yang lebih mendidik kayak gitu, yang cerita yang lebih mendidik. Nah, kedua adalah membuat rangkaian cerita. Nah, yang tadi saya bilang cerita dan dialog itu yang saya utamakan untuk dialog percakapan yang lebih mendidik kayak gitu, tidak menyeleweng dari materi yang akan kita fokuskan gitu nanti. Nah, setelah itu adalah menggambar. Nah, saya akan menggambar cerita menjadi suatu komik. Saya mendesain dengan aplikasi yang ada di komputer ya. Setelah itu aplikasi desain yang sudah tersedia. Nah, setelah itu saya memberikan pembelian warna ya, kayak gitu, pokoknya desain sampai selesai. Setelah itu baru penambahan komponen-komponen komik dan pengeditan. Saya edit lagi, baru percetakan. Saya akan cetak jika itu dimungkinkan. Jika tidak dimungkinkan cetak, maka bentuk komik ini akan se-file kayak gitu. Jadi saya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi komiknya sudah saya buat nantinya akan diberikan kepada ahli materi pembelajaran agar melakukan uji itu ya, agar dilihat datanya apakah valid atau tidak, atau ada kesalahan apapun atau tidak kayak gitu. Nah,
Keempat adalah implementasi atau pelaksanaan ya. Produk yang sudah dinyatakan valid oleh para ahli, maka selanjutnya diuji cobakan oleh kelompok kecil gitu kan. Oleh kelompok kecil kisaran 5 sampai 10 orang baru yang dapat mewakili populasi. Kan siswa pintar, siswa rendah, dan siswa yang biasa aja kayak gitu kan. Kurang pandai, sedang, dan pandai kayak gitu. Siswa yang pandai, sedang, atau yang kurang pandai kayak gitu. Nah, atau siswa laki-laki atau siswa perempuan. Nah, berbagai usia dan latar belakang tujuan. Tujuan uji coba ini agar siswa sebagai pengguna media komik dapat memberikan saran gitu ya. Saran jika masih ada kelemahan di komik ini gitu. Kalau ada masih kelemahan, perlu ada evaluasi lagi gitu. Nah, selanjutnya adalah evaluasi. Nah, sebenarnya evaluasi ini sudah dilakukan semenjak development ya. Evaluasi ini sudah ada di development kayak gitu kan. Nah, evaluasi tingkat validitas media komik yaitu dengan menggunakan evaluasi tingkat validitas ya di development oleh para ahli yaitu. Nah, akan tetapi evaluasi di sini maksudnya adalah lebih kepada evaluasi untuk mengetahui apakah media komik ini sudah praktis atau tidak kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah populasi dan sampel. Nah, populasi ini kita pakai kelompok kelas kisaran 30 siswa dari kelas 7 gitu ya. Setelah itu teknik pengambilan sampel, kita ambil sampelnya itu teknik acak kelas. Jadi kita colok mana kelas yang akan kita teliti kayak gitu. Kita ambil sampelnya kayak gitu. Nah, setelah itu teknik pengumpulan data. Oke, dan untuk teknik pengumpulan data ini dalam penelitian ini menggunakan observasi, tes, dan angket atau saya pakai kuesioner tertutup. Nah, selanjutnya adalah teknik uji validasi dan reliabilitas, yaitu saya menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.